Bapak Ibu. Selamat pagi, semangat, shalom semuanya. Mari kita berperkara dengan Tuhan pagi hari ini. Waktu saya coba doa untuk pagi hari ini, ada satu kalimat yang Tuhan berikan di hati saya. Yaitu adalah bagaimana Tuhan itu mau membawa kita kepada sebuah level yang baru sebelum kita mengakhiri tahun ini. Dia Tuhan yang akan bring us to the next level. Dia Tuhan yang akan bawa kita kepada level yang baru. Seberapa Bapak Ibu yang masih mengingat waktu kita pertama kali memasuki tahun 2025, hari itu Tuhan berpesan bahwa tahun ini adalah tahun akselerasi penggenapan. Tahun inilah tahun akselerasi penggenapan. Ini tahun kemuliaan, ini masa terbaik. Ini tahun penggenapan dari semua janji yang mau Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu? Amin. Tapi pagi hari ini seberapa kita coba cek apakah sebelum kita mengakhiri tahun ini, apakah kita sudah mengalami next level di hidup kita. Baik itu next level karakter, next level keuangan, next level apapun yang Tuhan berikan. Apakah sebelum mengakhiri bulan Desember tahun 2025 kita sudah menerima jatah untuk next level ke puncak-puncak gunung. Tadi pagi waktu kita berdoa pagi hari, ada begitu banyak gunung yang Tuhan tuh sudah siapkan. Ada begitu banyak malaikat-malaikat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita ini naik ke puncak. Tapi apakah hidup kita ini sudah next level sepanjang tahun ini? Mari kita sama-sama cek, mari kita sama-sama koreksi. Apakah kita ini sudah next level sepanjang tahun 2025? Kenapa kita ini harus next level Bapak Ibu? Waktu saya coba doa, Tuhan tuh bilang bahwa Tuhan ini adalah Allah El Elyon. Dia ini adalah Tuhan yang maha tinggi, tapi dia ini juga Tuhan yang mau membawa kita ini naik ke puncak. Jadi kalau Tuhan ini memberikan gunung, memberikan sesuatu untuk kita daki, bukan karena Tuhan ini kurang kerjaan dan jahat sama kita. Bukan karena Tuhan ini mau nambah pekerjaan buat hidup kita. Tapi karena Tuhan ini mau membawa kita untuk mengangkat kita naik mendaki ke atas. Itu pribadinya Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan ini mau bawa kita naik ke atas, Tuhan tuh tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah kurang kerjaan. Tapi itu pribadi Tuhan, dia Allah El Elyon yang mau membimbing kita, menggendong kita untuk naik ke puncak-puncak gunung. Kalau Tuhan siapkan gunung, kalau Tuhan siapkan bangsa-bangsa, kalau Tuhan siapkan G7 yang sebenarnya kita akan lakukan, itu bukan karena Tuhan mau nambah pekerjaan di hidup kita. Tapi dia Allah El Elyon yang mau memberikan puncak-puncak gunung untuk kita daki, untuk kita naiki. Jatah kita itu harus next level Bapak Ibu. Kita tidak boleh stuck. Kita harus next level. Mari sama-sama kita buka ayatnya. Yehezkiel 41 ayat yang ke-7. Hari itu waktu Yehezkiel dibawa Tuhan untuk melihat pemandangan tentang bait suci, ternyata dibilang gini, waktu dia lihat bait suci, dia lihat bait Allah, dibilang gini, setiap level dan tingkat lebih luas daripada tingkat di bawahnya. Sebab lingkaran bangunan itu naik semakin tinggi mengitari rumah itu. Karena itu lebarnya pun bertambah ke atas. Ada tangga menuju ke atas dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat ke tingkat. Waktu hari itu Yehezkiel disuruh Tuhan melihat bait suci. Ternyata bait suci itu tidak pernah dirancang untuk datar dan ke bawah. Tapi bait suci Allah itu dirancang untuk punya level-level dan tingkatan ke atas. Maka waktu Tuhan bilang kita ini bait Allah, artinya hidup kita ini harusnya selalu naik ke atas Bapak Ibu. Kita ini gak boleh stuck ke bawah, kita gak boleh cuma stuck di tanah rata, kita gak boleh turun ke bawah. Tapi waktu Tuhan merancang hidup kita, dia bilang hidup kita ini harus semakin naik, semakin tinggi. Bahkan dibilang bawahnya, basementnya itu bahkan lebih tinggi dari tanah. Jadi harusnya hidup kita, hati kita itu Tuhan sudah desain, Tuhan sudah rancangkan untuk selalu naik ke atas. Kita tidak boleh turun, kita tidak boleh stuck. Harusnya semua yang Tuhan berikan itu membuat kita naik ke atas.
Mari sama-sama kita cek Bapak Ibu, apakah tahun ini sebelum Desember selesai, apakah hati kita, karakter kita, hidup kita, keuangan kita, apapun yang kita punya, apakah selalu naik ke atas? Atau jangan-jangan kita ini stuck bahkan turun ke bawah. Janji Tuhan para bait Allah, kita, bait Tuhan, kita ini tidak boleh stuck. Waktu Tuhan buat kita, Tuhan ini buat kita selalu naik ke atas, tidak pernah ke bawah. Tuhan selalu buat kita naik ke atas. Mari sama-sama kita belajar tentang jalan-jalan menuju next level. Yang pertama, ini seperti yang tadi dikotbahkan oleh Kak Rolis. Ada jalan mendengar, taat, dan sepakat dengan hati Tuhan. Yang pertama, waktu Tuhan bawa kita next level, ayatnya bilang gini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau memperhatikan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini dengan sungguh-sungguh mengikutinya, engkau akan selalu berada di atas dan hanya bisa naik ke atas dan tidak pernah turun ke bawah. Tapi dibilang gini, waktu kita ini bisa memperhatikan, mendengar perintah Tuhan. Tadi Kak Rolis bilang kalau kita ini bisa nurut dan dengerin Tuhan. Tapi ayatnya bilang waktu kita ini bisa syama. Syama itu apa Bapak Ibu? Syama itu waktu kita bisa to hear, to listen, to obey, dan agree dengan Tuhan. Waktu kita ini bisa dengar firman Tuhan, tapi kita bisa memperhatikan Tuhan ngomong apa ya. Tapi yang ketiga itu kita bisa taat. Dan yang terakhir kita bisa sepakat Bapak Ibu. Jadi waktu firman Tuhan datang, kita ini gak bisa hanya cukup dengar. Atau bahkan memperhatikan, atau bahkan taat, itu belum cukup Bapak Ibu. Tapi syama, waktu kita ini agree, hati kita ini sepakat dengan Tuhan. Tapi gimana kalau kita ini gak bisa dengerin Tuhan? Tadi Karolis bilang, gampang caranya, dengerin pemimpinmu. Waktu kita ini dengerin pemimpin, ayatnya bilang gini ya, taatilah pemimpinmu, jasmani dan rohani. Taatlah pada mereka supaya mereka bersukacita dalam pekerjaannya. Jangan nyusahin. Ayatnya bilang gitu. Jadi ketaatan kita itu menolong pemimpin kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ini tidak taat dengan pemimpin kita ini bersalah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita bilang, aduh firman Tuhannya apa ya, saya ini gak bisa dengar Tuhan. Gampang. Caranya adalah dengarkan pemimpinmu, taat dengan pemimpinmu, itu menolong hidup kita, menolong hidup pemimpin kita, dan kita dapat upah di hadapan Tuhan. Gampang banget. To hear, to listen, obey itu taat, dan agree sampai hati kita nih sepakat dengan firman Tuhan, mau itu lewat Tuhan langsung, lewat para nabi-nabi, bahkan pemimpin. Itu ada upahnya di hadapan Tuhan. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Hari itu waktu Ibu mengumumkan tentang kapal, waktu Tuhan mau kita berangkat untuk menduduki 7 samudra. Saya ingat banget pertama kali Ibu tuh mengumumkan naik cruise. Kita disuruh bayar sekitar 15 juta kalau tidak salah. Cuman hari itu pemimpin kami suruh, ya beriman dulu, semua nabung yang ada, semua coba kumpulkan uang, yang penting sepakat. Itu ya, firman Tuhan datang, kita hear, kita dengar, kita memperhatikan, cuma sebetulnya kita tuh bisa taat dan sepakat. Lalu hari itu ketika beberapa minggu kemudian doa Tuhan rekayasa, tiba-tiba diumumkan kita akan naik kapal yang lain Bapak Ibu, itu jauh lebih murah, betul ya, jauh lebih murah. Tapi hari itu saya ingat banget harganya itu masih 3,5 juta. Saya ingat banget, satu orang 3,5 juta, tapi linknya udah keluar. Lalu saya coba doa Tuhan, ini saya perlu ikut atau enggak ya? Sampai hari itu Ibu khotbah di sini, dan Ibu bilang kayak gini, perang di kapal itu bukan sebuah event biasa. Tapi Ibu bilang bahwa ini adalah batu lompatan yang Tuhan mau kasih. Saya ingat banget Ibu bilang bahwa seberapapun kamu sekarang doa, tanya Tuhan, kamu mau melompat kayak apa? Tapi jangan lewatin momen kapal ini. Itu saya catat di buku, saya dengar, saya coba perhatikan. Tapi saya memutuskan untuk saya taat lah. Oke Tuhan, ini kapal bukan event biasa, ini batu loncatan.
Hari itu saya punya emas Bapak Ibu, saya punya emas. Akhirnya saya putuskan buat saya jual emas saya. Saya jual. Hari itu karena Tuhan bilang untuk bawa satu anak pemuritan saya lah. Lalu saya jual dan harganya cukup. Begitu saya jual, harganya cukup, saya bisa bawa satu anak pemuritan saya. Saya dan anak pemuritan saya untuk saya bayarin cukup, masih 3,5 juta. Cuman saya nih masih doa, Tuhan, ini kalau saya bayarin 3,5 juta, ngepas banget nih Tuhan. Nanti gak bisa buat yang lain uangnya. Lalu di tengah linknya udah kesebar, saya chat anak pemuritan saya bilang, ini uangnya udah ada. Cuma kayaknya kita perlu doa lagi deh, kita puasa lagi deh, sampai harganya turun gitu. Saya bilang gitu. Ibu udah bilang 3,5 juta, cuman saya percayalah kalau Tuhan bilang Tuhan mau seluruh pasukan naik kapal, Tuhan pasti rekayasa. Akhirnya kami berdoa, cuman karena itu saya belum punya cukup iman, saya bilang gimana kalau kita puasa bareng-bareng ya, kita puasa bareng-bareng, kau puasa apa, saya puasa apa, seminggu kita puasa, kita tunggu Tuhan turunkan harga kapal. Lalu hari itu kami puasa, seminggu kemudian hari Sabtu, ibu umumkan bahwa tiba-tiba kapalnya itu dibagi kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat ya, dibagi kelas, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Saya bersuka cita banget karena saya belum mendaftar di link. Teman-teman saya udah daftar di bayar 3,5 juta, saya belum daftar. Begitu saya dengar ada yang 1 juta, saya ambil sama anak pemuritan saya, gak apa-apa. Tidur di kasur lawatan gak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kami naik kapal. Lalu akhirnya kami daftar, masih sisa uangnya, masih aman. Sampai akhirnya hari itu Tuhan ngomong lagi, nah kapal ini batu loncatan. Ajak seluruh keluargamu ikut naik kapal. Matenglah saya ya, uangnya masih sisa, Tuhan suruh untuk ajak seluruh keluarga saya. Saya coba, aduh gimana caranya ya, mereka kerja, terus ini juga uangnya cukup sih Tuhan, cuman ngepas gitu ya. Lalu saya coba ngomong sama kakak saya, ada 2. Kak, kapal ini bukan event biasa loh Kak. Ini tuh batu loncatan yang Tuhan mau kasih. Aku sih gak tahu ya Kak, batu loncatannya segede apa ya. Cuman kita nih harus taat lah, kita harus sepakat dengan Tuhan. Kita dengar pesan Tuhannya, kita perhatikan, kita mau taat, tapi kita sepakatlah. Ayolah, kita daftarlah. Akhirnya mereka daftar. Uangnya cukup, semua ketutup. Kami naik kapal, seluruh keluarga saya akhirnya ada di kapal. Lalu akhirnya kami pulang seperti biasa. Tidak ada satu pun apa yang terjadi. Ya kami tetap thank you Tuhan. Kami bisa keluarga bersama keluargaku di kapal. Itu sebuah momen yang buat saya Tuhan ajaib lah. Tapi sampai sebuah masalah akhirnya datang. Begitu saya pulang ke rumah, Bapak Ibu saya ini tinggal di kontrakan 10 tahun. Kontrakan yang dempet dindingnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu juga ada atau enggak. Jadi kalau sebelahnya lagi ngapain, kami ini pasti ikut. Misalkan mereka lagi masak musik, saya akan dengar. Misalkan mereka lagi masak, saya kecium bau masakannya apa, itu pasti dempet. 5 dempet. 10 tahun kami tinggal di situ. Waktu kami pulang masih di bulan yang sama, di bulan Juni. Begitu kami pulang, ada sebuah masalah datang. Apa itu Bapak Ibu? Tetangga saya ini nomor 5, ini nomor 6, itu melihara ayam. Ya, Bapak Ibu bayangin ya, melihara ayam. Awalnya masih 3, saya masih bersuka cita untuk membantu. Ya kadang saya pagi-pagi nyapu-nyapu depan gitu ya. Karena kan ayam tuh nggak bisa dibilangin ya. Jadi dia pup di mana-mana, pipis di mana-mana gitu. Tapi ternyata ayamnya ini mengalami ekspansif dari Tuhan. Diberkati ternyata ya, diberkati. Sampai akhirnya saya ingat banget total tuh hampir 19 ayam. Ibu bayangin ya, depan rumah saya tuh kayaknya cuma segede ini halamannya ya. Sebesar ini halamannya, untuk 5 pintu. Jadi dari awalnya ayamnya 3 dia pakai penutup biasa. Waktu 19 dia buat sendiri itu untuk tempat-tempat ayamnya. Tapi nggak bisa dipungkiri ayam itu selalu bersuara. Pagi, siang, sore, malam dia selalu bersuara. Dia nggak ngerti jam gitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa ayam sebelah saya ini nggak ngerti jam. Jadi dia sore berkokok, malam berkokok, pagi pasti berkokok, siang berkokok. Ada hari-hari hujan jadi ayamnya sakit tapi itu berkokok gitu ya. Mengganggu banget lah. Ada hari ini saya kalau Zoom ke Mahanaim. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau saya harus ngomong suara ayamnya masuk gitu ya. Jadi saya aduh gak bisa nih. Akhirnya saya doalah, Tuhan ini saya keganggu banget dengan ayam-ayam ini Tuhan. Pilihannya 2. Dia yang pindah atau saya yang pindah. Dah gitu aja.
Tapi saya coba ajak ngobrol, Kak, ini ayamnya makin banyak ya Kak. Iya, Tuhan tuh baik ya gitu ya. Orang Mahanaim juga soalnya, jadi saya aduh mau gimana ya gitu ya. Kadang saya kalau saya bingung, saya suka doa depan ayamnya, ayam berhentilah berkokok gitu ya. Kasih saya waktu untuk saya ini berdoa gitu, jangan berkokok terus gitu ya. Tapi dia bilang, ya saya ini makin diberkati, pengiriman saya ke Bali, ke Jawa, Kalimantan. Jadi kayak, wah iya juga ya, saya gak mungkin doa ayamnya makin dikit gitu ya. Akhirnya saya ngomong sama kakak saya, Kak, udahlah kita doalah supaya kita nih yang pindah. Jangan suruh dia yang pindah, kita nih yang pindah. Ya udah, oke. Kita juga ada kesusahan lah dengan ayam-ayam ini ya Bapak Ibu. Akhirnya kami coba memutuskan buat mau cari kontrakan lain. Coba cari-cari, beberapa ketemu, cuman hati saya ini gak damai. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan aku ini udah 10 tahun tinggal di kontrakan. Aku ini pengen tinggal di rumah Tuhan, aku ini pengen punya kamar sendiri. Aku ini mau tinggal di rumah, aku gak mau cuma tinggal di kontrakan 3 petak tuh aku bosen. Lalu hari itu kami berdoa, kami gak dapat Bapak Ibu, seminggu 2 minggu gak dapat, ada cuman harganya kemahalan. Sampai suatu hari kami coba iseng scroll Facebook, tiba-tiba ada ibu-ibu ngepost foto rumah deket banget di Rawalumbu. Rumah 2 kamar, rumah 2 kamar, dia baru post 45 menit yang lalu, jadi baru. Dan dia foto-foto, terus dia bilang, ini disewa di kontrakan cepat, siapa yang mau datang, alamatnya di sini gitu ya. Kami langsung meluncurlah naik motor, deket banget ternyata. Gitu kami nyampe, kami ketemu orangnya, kami tanya, Bu ini bagus banget rumahnya, dia baru ngecat rumah, bagus banget, kenapa kosong? Dan dia bilang, enggak, ini tuh ada yang tempatin. Cuma waktu dia datang, dia ini sendiri, laki-laki. Dia ini bawa kucing. Dia udah tinggal seminggu, saya baru tahu dia punya kucing. Saya gak suka kucing. Menurut saya rada gak make sense, karena kamarnya 2, rumahnya besar, punya ruang tamu. Gak ganggu, kucing itu tidak mengganggu. Jadi karena ada kucing, saya usir orangnya dan kucingnya. Saya gak mau ada kucing. Saya lucu. Saya ini pindah karena ayam. Tuhan ngusir orang dengan kucing supaya saya bisa masuk. Dan hari itu kami tanya harganya berapa, segini ya. Oh tapi dia ini udah waiting list. Kamu yang keempat. Cepet banget Bapak Ibu karena bagus banget. Kamarnya 2, punya ruangan tamu murah. Di komplek Rawalumbu gitu ya. Lalu, harganya segini ya Bu, waiting list ya Bu. Iya, kalau kamu gak masukin uangnya besok pagi, saya oper ke orangnya gitu. Jadi saya, ya oke gak apa-apa. Kami pulang, terus kami doa, Tuhan, kamu ini kan yang bilang bulan ini bulan Juni, bulan lompatan. Aku ini bosan tinggal di kontrakan 3 petak Tuhan. Aku ini mau loncat sama kamu. Kalau kamu nih mau kasih aku rumah dan kamar, aku nih mau sepakat, gak tahu gimana caranya Tuhan. Dia bilang harus bayar besok pagi. Lalu kami doa, tiba-tiba saudara saya telepon dan bilang, kalian lagi nyari rumah ya, udah dapat, udah berapa, sekian. Ya udah, tulang udah transfer ya, coba dicek. Begitu saya cek, beliau transfer untuk 6 bulan sampai Desember. Lalu saya hubungin orangnya, saya hubungin ibunya, saya bilang, Bu, gak usah kasih ke orang, saya bayar sampai Desember. Jadi dari Juni sampai Desember saya lunasin. Dan hari ini kami pindah rumah ke rumah yang punya kamar Bapak Ibu. Tapi itu dimulai waktu kita ini syama dengan Tuhan dan pemimpin. Waktu ada firman Tuhan yang keluar dari tempat ini, jangan sampai kita ini hanya di level nulis dan hanya memperhatikan. Tapi gimana hati kita ini bisa sepakat dengan Tuhan. Karena kita gak tahu caranya gimana. Kita hanya perlu melangkah dan sepakat, Tuhan, kalau Engkau mau bilang meloncat, aku gak ngerti lompatan apa yang mau aku kasih. Kamu kasih, aku mau melompat bersamamu. Maka kita akan melihat sebuah jalan yang membawa kita kepada level yang selanjutnya. 10 tahun tuh gak membuat saya bergeming kok untuk saya beriman punya rumah. Tapi hari itu waktu firman Tuhan datang dan saya sepakat. Tuhan bilang lewat ibu bahwa ini lompatan. Naik kapal, ini lompatan. Dan saya sepakat dengan itu. Masih di bulan yang sama, sebelum Juni berakhir, Tuhan berikan rumah baru. Dan seberapa kita ini mau syama dengan Tuhan. Kalau mungkin kita ini kadang gak bisa dengar suara Tuhan, dengan pemimpin kita lah. Waktu ada firman Tuhan datang dari pemimpin, jangan sampai kita ini didapati untuk tidak taat. Jangan sampai kita ini cuma mendengar, cuma asal lewat. Tapi Tuhan mau kita ini bisa sepakat
dengan setiap firman Tuhan. Baik, kita lanjut yang kedua Bapak Ibu. Gak cukup hanya di jalan mendengar dan taat. Ada yang kedua untuk kita bisa next level adalah jalan mewarisi. Tuhan tuh tidak kurang kerjaan lah. Untuk kita ini harus ngisi form dan kita ini harus duduk 2 jam dengan pemimpin dan dengerin apa yang mereka mau sampaikan. Itu adalah jalan terbaik, jalan tercepat untuk kita ini next level Bapak Ibu. Ayatnya bilang gini, hari itu waktu Yosua pertama kali diberi tugas sama Musa. Tugas pertamanya adalah Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Hari itu ketika Yosua harus melewati jalan mewarisi, tugas pertamanya dari Musa adalah dia harus berperang dengan orang Amalek. Tapi lucunya adalah Musa itu gak ikut berperang. Padahal hari itu Musa ini adalah jenderal perang Bapak Ibu. Musa ini pasti tahu strategi perang. Hari itu Mesir menguasai semua strategi perang. Tapi justru tugas pertamanya Yosua dia harus perang sendirian. Dan Musa naik ke atas. Dia angkat tangan. Dan sepanjang peperangan waktu Musa angkat tangan, Yosua menang. Dan semalam Tuhan jelasin adalah apa sih yang membuat Yosua ini bisa mewarisi Musa. Tugas pertamanya dia harus berperang dengan dia melihat tuannya naik ke atas dan angkat tangan. Dan momen itulah yang buat Yosua melihat sesuatu yang ilahi, sesuatu yang beyond dari strategi perang. Apa itu? Waktu mata Yosua melihat Tuhan dalam peperangan. Waktu Musa angkat tangan, Yosua tahu peperangan tidak dimenangkan hari itu dengan strategi perang. Tapi Yosua tahu hari itu dia memenangkan peperangan dengan sebuah strategi surga. Waktu Musa angkat tangan dia tahu ini bukan strategi biasa. Ini strategi surga yang hari itu dia lihat dengan mata kepalanya. Dan itulah yang membuat seumur hidupnya Yosua pernah menghentikan matahari dan bulan. Itu dimulai waktu dia melihat sebuah strategi ilahi. Jadi mewarisi itu waktu mata kita ini bisa melihat sesuatu yang beyond dari apa yang mata jasmani ini kita lihat. Ibu gak kurang kerjaan nyuruh kita ini ngisi link dan kita ini harus dengerin pemimpin ngomong 2 jam. Bukan untuk kita ini mendengar yang jasmani Bapak Ibu, bukan. Tapi untuk kita ini melihat unsur apa sih yang ada dalam hidup beliau. Apa itu? Tuhan. Waktu mata kita bisa melihat itu yang membuat kita bisa punya hati untuk mewarisi. Waktu mata kita bisa melihat sesuatu yang ilahi dari seorang manusia. Itu yang membuat kita bisa mewarisi sangat ajaib. Jadi hari ini Bapak Ibu yang mungkin memenangkan perlombaan ya, sudah dapat chat untuk makan bersama. Mari jangan makan dan dengar yang jasmani. Mari jangan duduk dan dengar yang jasmani. Tapi makan, duduk dan dengar sesuatu yang ilahi dari hidup mereka. Sesuatu yang ada unsur Tuhan. Itu yang membuat kita bisa mewarisi. Kalau mata kita ini cuma terbatas melihat kelemahan mereka, melihat mungkin kemarahan mereka, kita ini gak akan pernah bisa mewarisi. Sedangkan mewarisi itu jalan paling cepat untuk kita ini next level Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan suruh kita mewarisi, itu Tuhan tidak sedang kurang kerjaan. Tuhan mau angkat kita cepat dengan cara paling cepat, dengan jalan mewarisi. Tapi dimulai dengan kita ini punya mata dan hati yang bisa melihat sesuatu yang ilahi dari seseorang. Yang ketiga adalah waktu kita ini mau next level, mari kita punya hati yang terbiasa untuk dididik. Jalan untuk terbiasa memberikan diri dididik. Sebab dari kita ini yang mungkin punya hati yang sulit buat dididik, kalau mungkin bukan dari pemimpin kita. Tapi hari itu Esther dibilang, dia ini mengikuti semua kehendak dari Hegai. Bukan karena dia ini semata-mata taat, tapi waktu dia ini terbiasa menuruti perkataan Mordekai.
Jadi yang ketiga, waktu kita ini terbiasa memberikan hati untuk tunduk dan taat dengan seseorang. Siapapun itu. Mau itu mungkin hanya temanmu, mau mungkin itu hanya orang tua, itu hanya pemimpin. Waktu kita ini punya hati yang terbiasa untuk dididik dan mendengarkan didikan, memberikan hati. Itu membuat kita menuju next level. Ada satu orang, dia ini bukan seorang bangsawan, tapi dia ini masuk dalam keluarga bangsawan. Mungkin boleh next PPT-nya. Dia adalah Kate Middleton. Bapak Ibu tahu? Kate Middleton, dia ini ternyata bukan bangsawan. Dia ini cuman teman kuliahnya Prince William. Mereka ketemu di universitas. Tapi suatu hari waktu diwawancara, ditanya, Kate, apa yang buat kamu nih memutuskan untuk mau masuk dalam keluarga kerajaan? Dia bilang, kamu tahu nggak, keluarga Inggris tuh punya ribuan aturan tidak tertulis. Jadi dia nggak pernah bisa tahu aturannya apa aja. Kecuali dia masuk dulu, belajar dulu, dan memberikan hidup dulu, baru dia bisa tahu. Mereka pacaran dari 2003, mereka pacaran, 2010 mereka tunangan, dan sepanjang mereka pacaran, mau nggak mau Kate ini harus nemenin Prince William. Nemenin ikut rapat, nemenin ketemu kongres, dia harus belajar menemani. Dan sepanjang tahun-tahun itulah dia harus dididik berkali-kali dengan semua aturan-aturan yang mengerikan. Ada satu aturan yang lucu, dibilang Kate ini harus senam senyum katanya. Karena dia ini dulu susah senyum. Jadi waktu dia ini pacaran sama Prince, dia ini diajarin senam senyum setiap hari. Sampai waktu ada ribuan kamera dari berapa angle pun, dia ini nggak boleh candid. Mukanya harus proper difoto. Dan dia belasan tahun harus training, memberikan hidupnya untuk dididik. Dia ini bukan bangsawan, jadi dia ini bukan ratu dari negeri mana atau keluarga siapa, bukan. Dia ini teman kuliah. Cuma dia bilang gini, kamu tahu nggak kunci apa yang membuat aku ini mau seperti ini? Dia bilang, kuncinya cuma satu, waktu aku ini fell in love dengan Prince William, itu yang membuat aku memberikan hidupku untuk dididik sebegitu rupa. Jadi ternyata kita ini gak bisa kok memberikan hati kalau kita ini gak jatuh cinta dulu sama Tuhan. Kita ini gak bisa memberikan hati dididik kalau kita ini gak cinta dulu dengan Tuhan. Kita akan kabur kok pasti Bapak Ibu. Kate bilang, loh aku ini bukannya gak nangis, aku nangis berkali-kali. Bajuku gak boleh sama dengan ratu loh, siapa yang tahu ratu pakai baju apa hari itu. Jadi aku harus tahu. Iya, roknya harus seberapa, cara lipat tangannya gak boleh salah, gak boleh kiri ke kanan. Semua diatur. Tapi di wawancara dia cuma nangis dan dia bilang, aku nih belajar. Tapi yang membuat aku bisa dididik, memberikan hidupku, waktu aku nih jatuh cinta dengan Prince William. Semua aturan tidak tertulis, aku lakuin kok. Karena aku nih punya cinta dengan Prince William. Mari Bapak Ibu, kita nih punya cinta dengan Tuhan. Dengan pemimpin kita. Kalau kita punya cinta, kita punya pengertian, Tuhan tuh mau didik kita sebagaimanapun, kalau kita gak akan kabur Bapak Ibu. Kalau kita nih punya cinta, Tuhan tuh mau potong kita kayak apapun, kita nih akan tetap ada bersama Tuhan. Mari kita punya cinta, itu yang mengalahkan ribuan hukum. Itu yang mengalahkan apapun yang tidak tertulis dan tertulis. Waktu kita ini jatuh cinta dengan Tuhan, kita akan punya hati untuk dididik. Saya punya satu anak pemuritan di Rock Bapak Ibu. Namanya saya sensor karena kayaknya dia datang doa pagi. Karena saya punya perjanjian bahwa kamu harus datang doa pagi ya gitu ya. Saya sama dia mungkin dari dia kelas 11 SMA, sekarang dia baru lulus setahun lah. Tapi anaknya memang super ajaib. Super denger-dengeran, nah Bapak Ibu ngerti ya. Pokoknya dia super gitu ya. Dia punya kebiasaan juga rambutnya selalu pendek segini. Jadi dia gak pernah punya rambut panjang. Dia rambutnya selalu pendek, dia selalu potong pendek, gak tahu kenapa. Padahal namanya perempuan sekali. Suatu hari dia ini lulus lulus SMK, dia bingung kerja apa. Sampai akhirnya dia ini mendaftar di BNC. Ya, saya berterima kasih kepada Korendi dan Cindike. Dia mendaftar di BNC. Coba Bapak Ibu tahu, gak nyampe setahun dia daftar, dia udah 5 kali keluar masuk. Saya gak tahu kenapa. Dan saya juga bingung adalah Korendi selalu menerima dia 5 kalinya. Padahal kayak dia juga kayak membantu banget gitu Bapak Ibu. Buat masalah,
Nanti dia kabur. Habis kabur dia baru inget, oh iya butuh uang. Nanti dia chat lagi, Kak Sengko tolongin aku Kak Sengko, aku mau kerja lagi di BNC gitu ya. Pasti Kak Sengko tahu orangnya ya. Dan saya bingung, aduh gimana lah ini ya. Nanti dia chat saya, Kak tolong Kak chat Korendi Kak, aku butuh kerjaan lagi Kak. Janji ya, gak boleh keluar ya. Iya Kak. Nanti sebulan kemudian keluar Bapak Ibu. Ada aja permasalahannya. Bukan karena Korendi galak ya, enggak ya. Cuman ada aja. Nanti dia bilang, Kak aku capek Kak bolak-balik BNC Sanggar Kak, angkat baju Kak. Loh kan itu kerjaanmu, kan kamu di laundry, masa gak mau ngangkat baju, lu ngangkat apa? Iya aku capek Kak, jadi aku tinggal aja di satpam, aku pergi, aku ditelepon sama Korendi. Lah ya iyalah ditelepon, kamu tinggal bajunya tuh baju orang, nanti dia salah bawa setrika, dia nggak ngerti disuruhnya parfum dia bawa rapika, ada aja lah pokoknya ya. Terus dia bukan ujungnya dia keluar masuk, terakhir dia keluar lagi. Cuma ini dia masuk lagi, katanya nunggu Korendi pulang di Geria. Nanti Korendi pulang di Geria dia diterima lagi katanya. Ini saya bingung, Mama Hanaim tuh hebat ya, selalu menerima orang-orang seperti itu ya. Digaji Bapak Ibu, gajinya besar dibanding saya pertama kali di Rock. Besar gajinya, sungguhan, dua kali lipat. Makanya saya bingung, ini anak kenapa ya? Cuma ya dari dia kelas 11 SMK ya, mau saya omelin kayak apapun, mau saya nggak angkat telepon, mau saya nggak balas chatnya, jangan selalu deketin saya Bapak Ibu. Nanti kalau habis ibadah suka datang ke sini nyalam, Kak Nomi, ya kamu habisnya nggak mana? Ya nggak tahu Kak, aku paling nongkrong gitu. Kalau dia kerja, nanti aku kerja Kak, beresin properti, ngelap properti. Sampai suatu hari, minggu lalu dia chat saya, Kak, HP LED ku ini rusak. Jadi kalau aku pencet huruf A, huruf Y-nya kepencet juga Kak. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa kan kamu bisa hapus gitu ya. Nggak bisa, aku kesel Kak. Aku nggak mau nih, aku mau jual HP-nya aja Kak. Lalu saya bilang ya terserah kamu lah. Besok dopak ya, saya bilang gitu. Itu hari Minggu malam. Besok dopak ya. Ya Kak, siap Kak. Dia belum bekerja, dia nganggur. Besoknya dia foto, Kak aku di sini ya Kak. Dia kirim foto di belakang. Oke mantap ya, oke mantap. Iya Kak, tapi aku masih sedih, HP aku masih rusak. Ya udah nggak apa-apa, doa. Nanti Tuhan ganti. Lalu siangnya dia chat saya lagi, Kak LED HP ku udah bener Kak. Terus saya bilang, oh tiba-tiba bener gitu ya, tiba-tiba bener. Enggak Kak, tadi aku tuh udah lama banget doa paginya, jam 9 aku udah mau turun, aku udah gak tahan Kak. Dan ini perempuan tapi suka ngerokok gitu loh saudara. Saya ini mau nyebat Kak, udah asem gitu ya. Tapi saya nih bertahan Kak, bertahan. Ibu Iin masih sharing, saya bertahan Kak di sana Kak, deket pilar. Waktu saya bertahan, saya sampai pulang akhirnya Kak. Sampai pulang, terus saya coba lihat-lihat. Aduh, pemimpin tasnya banyak banget nih, ada bangku-bangkunya. Saya bawain lah, saya gak ada kerjaan. Saya gak tahu pemimpin siapa, tapi dia maju, dia bawain. Bu, saya bantu ya Bu, karena badannya gede. Jadi pemimpinnya mungkin ya udah, bantu aja bantu. Dibantu, dibawa ke bawah, tiba-tiba di bawah dikasih uang. Berapa ratus ribu. Dikasih uang, ini buat kamu ya. Makasih udah bantu ibu ya. Dikasih uangnya, terus dia langsung ke BCP ya, masih ada pemerintahan ya, langsung ke BCP, langsung diganti LED-nya. Lalu saya bilang, lihat kan, kalau kamu tuh bisa taat aja dengan perkataan kalau dopak ya, jangan turun sebelum doa berkat gitu ya, jangan terus mendoa berkat. Tuhan tuh lihat kamu kok. Kamu cuman angkatin tas, angkatin bantu turunin bangku. Tuhan tuh lihat. Jadi hari ini chat Kak Sengko, minta maaf, balik ke BNC. Jangan keluar dari BNC, saya bilang gitu. Iya Kak, siap Kak. Nanti Korendi pulang di Geria, saya kerja lagi di BNC gitu. Jadi saya bilang, iyalah. Cuma ya, waktu kita ini punya hati yang mau dididik ya. Lalu saya berkali-kali nemenin dia makan mie tek-tek di Mie Mamet karena dia nangis mulu, dimarahin katanya. Kalau nggak sama Kak ini gitu ya. Cuma saya tahu emang itu salahnya dia gitu ya. Saya minta maaf, Kak Sengko maaf ya, katanya dia ninggalin baju di satpam, capek angkatnya gitu ya. Iya nggak apa-apa Nom, nggak apa-apa, ada sama-sama tahu lah gitu. Cuma ya tuh dia tuh nggak kabur. Memberikan hidup, walaupun memang kita ini perlu upgrade ya Bapak Ibu, tapi sama yang begitu aja Tuhan tuh lihat kok. Tuhan tuh beri kok, Tuhan tuh nggak buta Bapak Ibu. Sama pertobatan yang baru berapa jam aja, Tuhan tuh bales. LED rusak aja, bukan dari orang yang menurut saya suci-suci banget gitu ya. Tuhan tuh ganti kok, Tuhan tuh beri. Dia Bapa yang baik. Tapi waktu kita nih
memutuskan memberikan hati untuk dididik. Saya bertanya sama dia, kenapa sih kamu nih tahan sama Kak Naomi kalau marah-marah kamu nih gak kabur? Iya Kak, kalau setiap saya ngechat kakak ini bales saya, dia bilang gitu. Karena saya ini pingin Kak dengerin omongan kakak. Oh yaudahlah kamu kalau ada apa-apa chat kakak, butuh apa-apa chat kakak. Dan itu yang membuat dia tetap ada. Mau dia keluar bolak-balik dari BNC, terserahlah, Tuhan tuh Tuhan yang setia. Waktu kita ini punya hati untuk dididik. Jadi Bapak Ibu, seberapun mungkin Bapak Ibu nih kadang kita ini suka keras hati gitu ya. Tuhan, janganlah Tuhan. Tapi kuncinya cuma satu kok, waktu kita ini jatuh cinta. Waktu Kate Middleton jatuh cinta dengan Prince William. Aturan ribuan yang gak tertulis pun dia ikutin. Dia gak kabur. Bahkan pernah tahun 2024 kalau gak salah dia ini kanker. Tapi itu membuat dia tetap stay dan gak ngumpet kok. Waktu dia ini jatuh cinta, itu mengalahkan, membuat dia memberikan hatinya untuk seseorang. Bagaimana kita dengan Tuhan Bapak Ibu? Jangan sampai kita ini udah enggan memberikan hati kita untuk dididik. Karena mungkin terlalu sakit, terlalu sulit. Tapi LCD aja yang murah Tuhan itu lihat. Apalagi waktu kita ini bisa taat dan memberikan hati. Tapi yang terakhir, next level ini, jalan menuju next level ini ternyata sebuah pilihan. Tuhan tuh gak Tuhan yang memaksa. Tapi ini adalah sebuah jalan di mana kita ini berani ambil atau tidak. Ada 2 suku hari itu, 3 suku. Waktu Tuhan ini yang membawa next level. Itu ayatnya bilang gini, adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak sekali, bahkan sangat banyak. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Jadi hari itu ketika mereka satu langkah lagi menuju tanah Kanaan, ada 2 suku yang hari itu bilang ke Musa, Musa, aku nih punya ternak banyak banget. Kayaknya aku gak usah nyebrang deh. Aku di sini aja. Kayaknya ini tanah Yaezer dan Gilead ini udah proper dan udah pas lah buat kepunyaan, buat jadi milikku. Padahal ya harusnya mau ternaknya banyak, mau bangsanya banyak, mau orangnya banyak, itu bukan alasan. Waktu Tuhan mau ngasih tanah perjanjian, mereka milih ada di tanah warisan. Gilead dan Yaezer itu tanah warisan yang Tuhan berikan, tapi itu di luar tanah Kanaan. Waktu mereka satu langkah lagi mau melangkah ke Kanaan, ternyata waktu mereka mau next level, satu langkah lagi tinggal nyebrang sungai Yordan, mereka bilang, Musa, ini tanahnya udah oke buat domba, buat sapi, buat kambing, udahlah aku gak usah nyebrang. Dan ternyata itu yang membuat mereka sampai ujungnya cuman punya tanah peternakan. Ruben, Gad, Manasye cuman punya tanah peternakan karena mereka gak mau pindah ke tanah perjanjian. Jangan sampai waktu tinggal satu langkah lagi, kita ini merasa cukup dengan apa yang kita punya. Waktu Tuhan menawarkan level baru, kita bilang, Tuhan, ini tanah udah cukup dengan apa yang aku punya. Ini tempat udah cukup dengan apa yang aku punya. Padahal Tuhan mau kasih tanah perjanjian. Gilead dan Yaezer itu masih kecil untuk jadi punya mereka. Tapi mereka milih untuk enggan, mereka milih untuk diam di tanah itu. Dan ujungnya di hakim-hakim ada seorang hakim yang memerintah di Gilead dan dibilang, gak dicatat mereka ngapain, tapi dibilang dia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan di tanah Gilead. Jadi ujungnya waktu pemerintahan Tuhan itu juga datang, ujungnya mereka masih sibuk dengan tanah peternakan, Bapak Ibu. Padahal harusnya bagian mereka adalah tanah perjanjian. Jangan sampai tinggal satu langkah lagi, kita ini jadi orang-orang yang merasa cukup dengan yang kita punya. Padahal ada sebuah level baru yang mau Tuhan berikan. Ujungnya mereka hanya ada di tanah peternakan. Bersama domba, bersama sapi, bersama kambing. Dan ujungnya ini di tanah Yordan. Tidak pernah masuk ke bagian tanah Israel, tanah perjanjian. Kadang next level itu tinggal satu langkah lagi Bapak Ibu. Tapi waktu mata kita ini melihat bahwa kita ini cukup. Kita ini udah oke. Kita ini udah punya, yang kita punya ini udah oke kok. Itu sebuah pilihan mau kita ini melangkah atau tidak. Tapi mari bagi hari ini kita jadi orang-orang yang
next level bersama Tuhan. Biar sebelum tahun ini berakhir, sebelum Desember berakhir, mari kita sama-sama cek hati kita, hidup kita. Apakah kita ini sudah upgrade dalam banyak hal? Karena janji Tuhan inilah tahun, inilah masa terbaik, ini masa penggenapan. Ini masa semua janji menjadi daging. Jangan sampai ternyata kita ini belum next level. Jangan sampai kita ini ternyata merasa cukup apa yang kita punya sekarang. Tapi mari kita punya hati yang mau dididik. Kita syama dengan Tuhan. Memang hari ini setiap firman yang keluar, mari kita sepakat. Jangan hanya dengarkan. Jangan hanya dengarkan, tapi sepakat dengan Tuhan. Maka kita akan masuk kepada level yang baru. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.